Ini ruang konferensi sudah disulap dan disesuaikan khusus untuk rapat jarak jauh. Dalam waktu setengah jam, Radit sudah duduk di sana bersama Asep di balik layar. Di meja bukan hanya ada laptop, tapi juga beberapa proposal pendukung untuk menghentikan penarikan investasi. Sebenarnya Radit tidak masalah jika investasi penyelenggaraan pameran perdagangan ini batal. Dia bisa mencari perusahaan lain. Namun, waktu terlalu mepet untuk mencari orang atau perusahaan yang menggelontorkan uang puluhan miliar dalam waktu cepat. Kita nggak boleh gagal, Sep, ucap Radit. Dia mengetuk-ketuk proposal di meja, ada 7 rangkap. Jangan sampai investasi ini ditarik. Asep hanya mengangguk, 5 menit lagi, Pak. Radit hanya mengacungkan jempol. Fokusnya kembali tertuju pada layar laptop yang gelap. Sebenarnya, Radit dan Bejo investor yang akan rapat dengannya sebentar lagi adalah perusahaan yang sama-sama berada di dalam negeri. Namun, perusahaan mereka bekerja di bidang yang sama, jadi Bejo sama seperti Radit sebelum ini, sudah berada jauh di luar negeri. Kali ini, pria itu di Malaysia. Pak Radit, sapa Bejo begitu layar hitam menampilkan wajahnya. Pria itu nyaris 60 tahunan. Seluruh rambutnya memutih dengan badannya yang gemuk, namun, senyum ramahnya yang kebapaan seolah mengingatkan kita semua akan namanya, Bejonya, si pembawa keberuntungan. Pak Bejo, sapa Radit. Dia memaksa senyum. Oh iya, saya baru saja kirim email terkait beberapa proposal pendukung untuk acara kita ke depannya. Sudah diterima, kan? Bejo mengangguk pelan. Sudah saya baca sekilas. Jadi, begini, Pak. Pak Bejo, izinkan saya untuk berbicara terlebih dahulu. Radit mendahului, memotong ucapan. Bejo, saya tahu, saat ini ekonomi di dunia sedang sulit. Banyak korporasi menjerit karena laba turun. Rupiah kita melemah, sedangkan pembeli malah mengencangkan ikat pinggang. Namun, menarik investasi acara pameran perdagangan ini bukan hal tepat. Bejo mengerjap. Pak Radit ngomong apa? Mari kita lihat data yang sudah saya bagikan ke Pak Bejo. Radit terus memaksa senyum sopannya. Di sana ada laporan keuangan pameran perdagangan internasional selama 5 tahun terakhir. Ternyata selama 5 tahun ini, baik dari segi pengunjung, penjualan, tenan, bahkan popularitas kita terus meningkat. Ada miliaran rupiah yang berputar setiap hari selama 1 minggu acara. Tempat di Bali, pusat pariwisata standar internasional Indonesia ada di sana, menjadikan pameran ini bukan hanya ramai untuk pengunjung dalam negeri, tapi juga luar negeri. Saya yakin dengan Pak Radit, Pak Radit. Pak Bejo tiba-tiba berteriak sambil mengangkat tangannya. Dia berusaha menghentikan kata-kata Radit. Berhenti dulu, Pak Radit. Permintaan Pak Bejo memaksa mulut Radit terkatup rapat. Kening pria itu berkerut. Apa saya salah bicara, Pak Bejo? Tanya Radit lambat-lambat. Bukan Pak Bejo meringis. Masalah ini sudah saya pelajari sebelum saya investasi ke proyek pameran ini. Cuma saya nggak paham, kenapa Pak Radit tiba-tiba menjelaskan ulang dengan lebih detail sekarang. Memangnya siapa yang bilang saya mau tarik investasi? Seketika mata Radit membulat. Refleks, dia melirik Asep yang duduk di sebelahnya. Asistennya itu langsung menunduk dalam-dalam. Sepertinya, informan saya salah menyampaikan informasi. Radit berusaha bijak. Jadi, kenapa Pak Bejo tiba-tiba mendesak untuk mengadakan rapat terkait pameran ini? Biasanya hal mendesak selalu beriringan dengan kabar buruk. Bejo menghela napas dalam, lalu mengangguk. Kabar buruk memang ada, tapi saya rasa nggak seburuk itu. Napas Radit tertahan sejenak. Selama bukan menarik investasi, pria itu merasa aman. Jadi, dia berusaha fokus dan mendengarkan. Begini, Pak Radit. Bejo memajukan wajahnya hingga layar laptop seolah penuh oleh wajah pria itu. Setelah mengadakan rapat dengan para dewan direksi perusahaan, kami berencana untuk mengadakan pameran perdagangan ini 2 kali dalam setahun. Seperti yang Bapak sudah jabarkan sebelumnya, pameran ini terus meningkat keuntungannya, jadi kami mencoba menambah kuantitasnya. Kabar buruknya, karena tahun depan akan ada 2 kali, maka tahun ini harus terpaksa maju. Maju, Radit membeok. Benar, maju. Bejo mengangguk. Biasanya September, tapi sekarang saya majukan ke Agustus. Tahun depan dimulai dari Februari, Agustus. Radit bergumam lirih. Dia meraih ponsel dan memeriksa tari galeri. Seketika dia menelotot mendapati sudah akhir Mei.
Pak, ini sudah akhir Mei. Protesnya. Ini kabar buruknya. Waktunya lebih mepet, jadi saya rasa Pak Radit bisa urus dengan cepat. Bejo menepuk tangannya dengan puas. Kalau begitu kita putuskan ya, Pak. Acara kita majukan akhir Agustus atau setelah kemerdekaan. Jadi, mohon segera membuat laporan progres pertanggungjawaban agar saya bisa maju ke Dewan Direksi. Terima kasih. Begitu Radit mengiyakan, Bejo langsung mematikan panggilan. Badan Radit terkulai lemas di kursi. Dia termenung keras. Investasi tidak ditarik, itu bagus. Namun, Kamala harus bekerja keras selama 2 bulan untuk mengurus event besar. Dia sedang hamil, takut terlalu melelahkan. Apa malah sanggup? Sepertinya Kamala mulai mempertimbangkan untuk lebih sering menemani Radit ke kantor. Alasannya tentu bukan karena ingin menempeli sang suami. Tapi di sini banyak orang yang membantunya dan terpenting banyak makanan yang tersedia. Di apartemen, Kamala susah kalau mau pesan makanan. Peraturan unit ketat, ojek online hanya bisa mengantar sampai lohi dan penghuni wajib turun sendiri. Di rumah utama, banyak orang memang, tapi terlalu jauh dari mana-mana, semua makanan kesukaan Kamala nyaris jauh dari jangkauan. Besok ikut lagi, gumam Kamala girang sambil menikmati potongan kue tiramisunya. Apalagi Kamala juga sedang menikmati keuntungan yang Tuhan berikan, bebas mual. Dia bisa makan apa saja karena mual dan enaknya kini berpindah ke Radit. Tiba-tiba saja terdengar bunyi brak keras. Sontak Kamala mendongak. Matanya terbelalak menemukan Radit berdiri di ambang pintu dengan ngos-ngosan. "Mala!" teriak Radit. Lagi-lagi Radit berlari. Belum sempat Kamala berdiri dari kursinya, tubuh sang suami goyah. Kakinya seolah tak berpijak dengan benar. Dalam hitungan detik, badan tinggi dan agak lurus Radit itu tersungkur, lalu mencium keras lantai hingga bunyi bruk kencang, memenuhi seantero ruangan. Selama seperselian detik, Kamala termangu di tempat. Sebelum akhirnya, dia memekik keras dengan mata berkaca-kaca, "Radit." Dengan segera Kamala mendekat. Dia membantu Radit untuk duduk bersila di lantai, barulah menghujani pria itu dengan pukulan. Air mata wanita itu berderai. Saat berkata, "Kamu ngapain sih? Kenapa pakai jatuh segala? Kamu tuh udah tua, Radit. Kalau kamu, kenapa, aku gimana? Anak-anak gimana? Tolong jangan bikin aku jantungan, bisa nggak sih?" Isakan Kamala meluncur dari bibir. Hati Radit mencelus mendengarnya. Urusan yang hendak dia sampaikan pun seolah menguap, berganti dengan kekhawatirannya akan sang istri. "Mala, kamu nangis, sayang." Radit meraih wajah Kamala. Dengan panik dia mengusap pipi sang istri. Lalu menghapus air matanya. "Jangan nangis, Mala, anak kamu yang nangis," jawab Kamala sewot. Dia membuang muka seraya menepis tangan Radit. Radit menghela napas dalam. Senyum kecilnya tersungging. Entah mengapa rasa sakitnya menghilang berganti hangat di dada. Di tengah pernikahannya yang kacau dan hubungannya dengan Kamala yang masih abu-abu, Radit benar-benar bersyukur Kamala tidak menutupi kekhawatirannya. Perlahan Radit menepis jarak, lalu merengkuh Kamala ke pelukannya. Dia menepuk-tepuk puncak kepala wanitanya, lalu berbisik, "Aku nggak apa-apa, sayang. Keserempet karpet aja tadi. Aku baik-baik aja. Jangan nangis, ya, jangan nangis. Kasihan dede di perut kalau mami nangis." Kamala mengangguk patuh. Sambil menyeka air matanya, dia bertanya, "Kamu tuh kenapa heboh banget sih, Dit?" Pertanyaan Kamala seolah mengingatkan Radit akan tujuan utamanya. Serangan panik kembali melanda. Dia menjawab dengan tergesa, "Mala, pameran perdagangannya dimajuin. Agustus akhir." Mata Kamala terbelalak. 2 bulan lagi. Radit mengangguk. "Permintaan investor, nggak bisa ditolak. Sekarang kami tunggu perintah kamu, rencana kamu selanjutnya apa?" Kamala mulai merenung. Rencana awalnya sejak lama, itu sudah ada. Rencana mau dia eksekusi awal Juni, tapi mau tak mau harus dieksekusi lebih cepat. "Ke Bali, cek venue," putus Kamala. "Kita ke Bali sekarang." Radit dengan cepat menarik Kamala berdiri. Senyum lebarnya tersungging. Kebahagiaannya menggebu-gebu. Sekarang di kepalanya sudah tertanam sebuah ide licik dan siap dieksekusi kapan saja. Ternyata Tuhan memang berpihak pada Radit hari ini. Pergi buru-buru membuat mereka tidak memeriksa ramalan cuaca. Sampai bandara, pesawat harus delay beberapa jam karena hujan deras.
Rencana awal Kamala, sampai Bali agak siang, cek venue seadanya, buru-buru pulang. Dia tidak mau ketahuan ke Bali tanpa Serena. Takut putri mereka, ngambek, lalu tantrum. Berbeda dengan Radit, ini yang pria itu tunggu-tunggu, Sermesta menjebak dia dan Kamala berada di Bali berdua saja. Sampai terlalu sore, menyebabkan venue sudah dipakai lebih dulu untuk acara penting malam ini. Jadi, mereka baru bisa melihat venue besok siang setelah dekor diambil. Terpenting dari itu semua, Radit tidak terlalu mual hari ini. Kita alasan apa ya, Dit, ke anak-anak? Tanya Kamala. Dia memeluk lengan Radit erat. Saat ini, mereka tengah berada di Gianyar. Ada beberapa pedagang seni di daerah ini yang membuat Kamala tertarik untuk mengundangnya secara khusus di pameran perdagangan. Jadi, sambil menikmati langit keemasan, trotoar yang cukup padat wisatawan dengan kanan-kiri kafe bernuansa pedesaan, Kamala dan Radit berjalan beriringan. Kerja, Mala, jawab Radit sambil menepuk punggung tangan Kamala, lalu mengusap lembut perut sang istri. Atau Babaimun, semua jawaban valid. Aku nggak mau Serena tiba-tiba samperin ke sini. Kasihan kakinya. Aku nggak mau juga. Kasihan nggak jadi berduaan, nantil protes Radit. Dia ingin Babaimun, bukan jaga anak. Itu tugas nanti saja kalau sudah balik ke Jakarta. Kamala dan Radit berbelok ke jalanan yang lebih lebar, tapi lebih sepi. Namun, tidak ada kafe di sekitar. Hanya ada bangunan-bangunan selayaknya gudang di kanan-kiri. Seperti area industri rumahan. Petanya benar, kayaknya ini jalan cepat ke kafe deh. Dit, gumam Kamala, ini lurus udah sampai kafe. Ya udah kita, kata-kata Radit terhenti. Tatapannya mendadak, terpaku pada satu sosok di kejauhan. Seorang laki-laki berotot dengan kaos kutang putihnya. Dia sedang menanggul karung, memindahnya dari truk menuju sebuah gudang. Wajah putihnya cernong oleh debu dan kotoran. Aku nggak salah lihat kan, Mala? Gumam Radit, lalu melirik Kamala,